Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Dipunia dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 22. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi. Sebelum itu, apakah kalian tahu materi itu apa? Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Padat, contohnya adalah batu, kaca, kayu, dan lain-lain. Cair, contohnya air, alkohol, minyak goreng, bensin, dan lain-lain. Gas, contohnya udara, gas bumi, uap air, dan lain-lain. Klasifikasi materi berdasarkan komponen penyusunnya. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari homogen dan heterogen. Zat tunggal. Zat tunggal merupakan materi yang tersusun dari satu zat dan memiliki susunan partikel yang tidak mudah diubah dan memiliki komposisi yang tetap. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana secara kimia. Contohnya yaitu karbon, emas 24 karat, perak, dan platina. Unsur dibagi menjadi 2, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam memiliki ciri-ciri yaitu permukaannya mengkilat, berbentuk padat kecuali air raksa, mudah ditempa menjadi plat atau kawat, dan mampu menghantarkan arus listrik atau konduktor. Berikut merupakan daftar unsur logam yang mudah kita temukan. Unsur non-logam. Unsur non-logam atau unsur bukan logam umumnya di alam terdapat dalam wujud padat atau gas. Unsur ini tidak dapat menghantarkan arus listrik dan juga panas atau isolator. Dalam wujud padat tidak dapat ditempa dan juga tidak mengkilat. Berikut ini merupakan contoh unsur non-logam. Berikutnya adalah senyawa. Senyawa merupakan zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Senyawa terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Contoh senyawa yaitu air atau H2O. Senyawa air terbentuk oleh 2 jenis unsur, yaitu unsur hidrogen atau H dan unsur oksigen atau O, dengan komposisi 2 unsur H dan 1 unsur O. Contoh lain yaitu gula, garam atau NaCl, aluminium hidroksida, dan asam klorida atau HCl. Terakhir adalah campuran. Campuran adalah terbentuknya dari 2 zat atau lebih yang mempunyai sifat zat penyusun yang tidak sama. Campuran dapat dikelompokkan menjadi campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran serba sama yang materi-materi penyusunnya berinteraksi, namun tidak membentuk zat baru. Contoh yaitu larutan gula. Larutan dari campuran air dan gula atau C6H12O6. Rasa larutan di seluruh bagian gelas sama manisnya, baik yang di permukaan, di tengah, maupun di bagian bawah. Campuran homogen yang memiliki pelarut air sering disebut juga dengan larutan. Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran serbaneka, di mana materi-materi penyusunnya tidak berinteraksi, sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Contoh, minyak dan air. Kita dapat menentukan bagian minyak dan bagian air dengan indera mata kita secara langsung. Cara membedakan campuran dengan senyawa. Pertama, campuran tak terbentuk tanpa reaksi kimia, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Kedua, perbandingan komponen yang menyusun campuran tidak tentu dan dapat sembarang,
Sedangkan senyawa, perbandingan komponen penyusunnya melalui cara tertentu dan tetap. Ketiga, komponen-komponen campuran tetap memiliki sifat masing-masing. Sedangkan senyawa, komponen-komponennya kehilangan sifat semulanya. Terakhir, campuran dapat dipisahkan menjadi komponen-komponennya dengan cara fisis. Sedangkan senyawa tidak dapat dipisahkan dengan cara fisis, tetapi harus melalui cara reaksi kimia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.